Halo guys, welcome back to my channel Romeo Motovlog. Lagi ya, kita udah berada di daerah Jakarta setelah kemarin udah full video touring Pelabuhan Ratu. Anjay, ntar dulu ya. Ya, sekarang kita seru-seruan lagi di kawasan macet Jakarta. Masih ditemani dengan CBR gua, dan gua ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang udah dukung gua selama ini. Semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan orang-orang di sekitar kalian diberi kesehatan juga guys, dan apa yang kalian inginkan bakalan terwujud ya. Ya udah, kita bakalan ngevlog seru-seruan lagi seperti judul dan thumbnail video. Hari ini gua bakal ngebahas siapakah yang lebih pantas menjadi raja jalanan antara RE King dan Kawasaki Ninja guys. Ya, tentunya di video kali ini gue bakalan objektif ya, dan ya ternyata tentunya subjektif tentang pendapat gue pribadi. Jadi kalau misalkan kalian yang punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Ya, ramain lah guys lah kolom komentar gue, soalnya beberapa hari ini agak rame ya, dan gue bahagia banget gue balesin satu-satu anjir. Biasanya kan orang kalau udah gede itu ya ngebalesin kolom komentar itu agak males ya. Tapi kalau misalkan yang masih kecil-kecil kayak gue itu kolom komentar itu masih longgar longgar anjir. Ntar kita lanjut di depan ya guys ya, soalnya di sini view-nya nggak terlalu bagus. Oke guys, seperti yang kalian tahu ya bahwa RE King rata-rata dinobatkan sebagai raja jalanan. Apakah itu sependapat dengan kalian atau dengan gue pribadi? Tentunya bakalan kita kulik sedikit ya di video kali ini. Kita nggak cuma ngevlog, tapi kita juga berbagi ilmu guys. Ya, siapa tahu pemahaman gue sama kalian semua itu sejalan, atau misalkan berbeda pendapat pun ya tidak masalah, karena ya balik lagi kita dikasih otak masing-masing buat berpikir guys, dan menuangkan pendapatnya ya. Kalian tulis aja di kolom komentar kalau misalkan kalian setuju atau enggak, atau misalkan punya pendapat yang lebih bagus dari gua. Itu bakalan berguna banget guys, karena sistemnya ya di video-video gua yang kalau misalkan ngebahas sesuatu itu sistemnya sharing guys. Jadi sebenarnya di dua tak pada zaman dulu ya, kalau misalkan kalian lihat ya, sekarang motor dua tak di naked, kayak misalkan Kawasaki ada Ninja, kemudian Yamaha ada RE King, ada RX Special, dan di bebeknya ada F1 ZR atau kawan-kawannya sudah tidak diproduksi di tahun-tahun kesini ya. Kayaknya kurang lebih kalau misalkan RE King itu 2009 deh, kalau Ninja kayaknya 2010 atau 2011 gitu, gua lupa. Dan sampai saat ini udah disuntik mati ya motor dua tak di negara Indonesia khususnya, karena kita harus mengikuti regulasi dunia perotomotifan ya guys ya. Karena untuk saat ini untuk menekan polusi udara juga, jadi motor dua tak udah disuntik mati. Kalian kalau misalkan cari yang baru itu udah otomatis goib ya, di dealer-dealer resminya pun udah nggak ada, kecuali kayak kolektor atau yang udah punya dari lama. Karena ya balik lagi kita ngikutin standar regulasi di dunia otomotif. Jadi mau nggak mau motor dua tak harus kita gantikan dengan motor empat tak guys. Karena ya kalau misalkan motor dua tak itu emang ngebul guys, ngebulnya itu ngebul emang dari aslinya ngebul ya, bukan karena rusak mesin. Ya, berbeda halnya dengan motor 4 tak ya. Kalau misalkan motor 4 tak ngebul itu berarti ada kerusakan. Dan dipercaya motor 4 tak itu lebih bisa menahan polusi udara. Kemudian di dunia otomotif juga berkembang ya. Kalau saat ini udah ada motor listrik yang sama sekali tidak menggunakan knalpot atau tidak menggunakan bahan bakar fosil ya. Dia pakainya baterai guys, bahan bakarnya itu listrik. Jadi nggak bakal mengeluarkan polusi suara ataupun polusi udara. Tapi masih banyak perdebatan ya antara motor listrik dan motor berbahan bakar fosil, bagusan yang mana segala macam ya. Kita ikuti aja perkembangannya guys.
karena ya kita sebagai konsumen juga suatu saat pasti bakalan ngikutin apa yang ada di pabrikan guys. Pada zaman dulu nih motor 2 tak naked ada RE King dan Kawasaki Ninja. Kalau misalkan kita ngomongin di sektor kecepatan ya, di lintasan lurus trek panjang, Kawasaki Ninja itu pasti diunggulkan guys, karena dari segi cc-nya lebih gede ya, beda 20-an daripada RE King. RE King itu nanggung banget, cc-nya cuma 135 dan Kawasaki Ninja itu sudah 150. Jadi kalau misalkan keren. Kalau misalkan di trek panjang kemungkinan ya Kawasaki Ninja itu bakalan lebih mendominasi. Tapi masih banyak hal yang bisa terjadi kalau misalkan jokinya takut-takutan atau kayak gimana. Motor cepat kayak Ninja pun itu bakalan kalah sama RE King guys. Tapi ini spek standar ya, belum diutak-atik segala macamnya. Jadi kita ngomongin yang motor yang masih standar. Ada kereta. Jadi kalau kita ngomongin standar ya, jalur lintasan jauh, RE King itu bakalan ketinggalan karena di luar berbeda cc, RE King juga tidak memiliki teknologi yang dipunyai sama Kawasaki guys, karena Kawasaki Ninja itu punya Super Kips yang hanya dimiliki motor itu aja, belum ada teknologi lain. Kalau misalkan di RE King dia masih ya mesinnya itu aja, nggak ada teknologi yang lain. Ntar kita lanjut di depan guys. Wah, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Ya, berbeda halnya kalau misalkan jaraknya jarak pendek guys. Ninja itu bakalan agak sedikit kewalahan menghadapi performa dari RE King yang benar-benar itu ngandelin yang namanya tarikan banget guys. Karena ya berbeda banget ya, kalau misalkan di Kawasaki emang itu tarikan bawahnya nggak terlalu, cuman kalau RE King sekali tarik itu pasti jegat guys. Kalian bisa coba ya, kalau misalkan punya temen yang punya RE King, kalian bisa coba perbedaannya guys. Kalau Ninja itu emang main di tarikan atas, tapi kalau RE King itu di tarikan bawah. Jadi kalau misalkan di lintasan lurus jalur pendek, Kawasaki bakalan kewalahan menghadapi performa terbaik dari RE King guys. Ya, kemudian RE King juga kelihatannya seperti motor bapak-bapak ya. Berbeda halnya sama Ninja 2 tak. Tampilannya udah keren banget ya, apalagi pada zamannya. Wah, bener-bener motor yang sangat berkelas. Apalagi pas zaman itu harga tidak membohongi ya. Kawasaki yang Ninja R itu wah bakalan kayak motor sultan lah intinya, jarang banget orang punya. Cuman kalau RE King emang itu bener-bener motor hobi doang ya. Jadi yang punya itu yang bener-bener hobi guys. Kalau zaman dulu motor RE King itu bahkan nggak laku ya. Ada juga yang bilang motor begal karena tampilan dan suaranya guys. Apalagi ya zaman dulu terkenalnya RE King itu emang dipakai sama begal-begal ya. Yaitu ya balik lagi kesalahan dari usernya, dari pemakainya, yang membuat citra dari motor RE King itu nggak bagus. Padahal motornya asli guys, keren. Kalau misalkan zaman sekarang kalian pakai, pasti bakalan jadi pencuri perhatian di jalan raya. Berbeda dengan Kawasaki ya, yang Ninja 2 taknya itu bakalan B aja. Tapi kalau kalian pakai RE King pasti bakalan lebih dilirik. Kemudian dari segi tampilan, jujur aja ini personal dari diri gua lebih suka Kawasaki Ninja guys, karena lampunya ya, gua ngomongin yang lampunya bulat itu bakalan lebih tahan lama ya, tidak termakan zaman. Udah gitu nyampe zaman sekarang pun Ninja 2 tak itu bakalan tetap di hati penikmatnya. Di luar RE King emang banyak banget komunitas dan segala macamnya. Tapi
tapi kita jangan lupakan ini pribadi gua sendiri ya guys. Kalau misalkan kita ngomongin tampilan, gua lebih suka Ninja 150R yang 2 tak yang lampunya bulat, karena itu bener-bener klasik banget ya, nggak bakal termakan oleh zaman. Berbeda halnya kalau misalkan udah dimodif dikit-dikit ya. Airy King itu knalpotnya jujur aja gue nggak terlalu suka, tapi kalau misalkan Ninja 2 tak itu gue suka banget guys dengan suara knalpotnya, karena kerennya, beterennya. Jadi kalau misalkan pakai knalpot yang paling 100 ribuan atau 200 lah ya, itu bakalan suaranya lebih enak dibandingkan Airy King yang suaranya udah terkenal cempreng dari dulu guys. Ini kita bentar lagi sampai ya. Sebenarnya gua mau mampir Roxy dulu, tapi kita muter dulu depan lah ya, karena pasti bakalan macet banget kalau gua lawan arah. Ya kalau misalkan motor itu dua-duanya dipegang oleh bengkel yang benar-benar berkualitas di dunia perdragan ya, dengan spare part dan garapan mereka masing-masing di permesinannya, kemungkinan cc 135 bisa ngalahin yang 150 kalau misalkan dua-duanya udah di bore up guys. Jadi bisa dibilang ya untuk raja di kelasnya. Kalau menurut gua pribadi, kedua motor itu adalah raja di kelasnya di 150 dan 135 cc guys. Kalau misalkan adu kenceng itu balik lagi ke bengkelnya, garapan mana yang lebih bagus dan jokinya terutama ya yang mengendarai. Jadi gimana guys, menurut kalian lebih bagusan mana nih yang dijadiin raja jalanan? Apakah Airy King atau Kawasaki Ninja 150R? Karena keduanya emang dari pabrikan yang berbeda dan tentunya mempunyai keunggulan masing-masing guys. Kalian bisa share di kolom komentar pendapat kalian juga tentang kedua motor itu bagusan mana dan segala macamnya, atau pembahasan gua hari ini kurang ya, karena emang gua lagi ngevlog dan ya diselipin sedikit tentang pengetahuan yang gua punya. Jadi kalau misalkan gua bingung nih kadang mau ngevlog aja itu juga ya udah bosen lah ya. Apalagi kemarin gua udah seharian pas touring tuh berapa hari, gua bener-bener capek. Jadi ya sekarang gua mau santai aja touringnya, touring lagi, santai aja ngobrolnya ya di motor, dan sedikit disisipin ilmu yang gua punya ya, alhamdulillah lah ya. Dan semoga ilmu yang sedikit dari gue itu lebih berguna buat kalian semua guys. Yaudah guys, sekian dulu video dari gue. Terima kasih atas dukungannya, dan jangan lupa tetap stay tune terus di Romeo Motovlog dengan video-video gue selanjutnya guys. Gue belibet anjir, gue belum sarapan. Terima kasih.